Rekam jejak Tuan Guru Bajang, diam-diam sudah diusulkan Perindo jadi cawapres Ganjar. Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang atau TGB Zainul Majdi diusulkan oleh partainya untuk maju sebagai calon wakil presiden atau cawapres dari Ganjar Pranowo. Hal ini juga sudah dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dikatakan oleh Hasto siapapun berhak mengajukan diri, termasuk Perindo yang mengusulkan TGB. Keputusan yang diambil Perindo itu lantas membuat rekam jejak Tuan Guru Bajang turut memicu rasa penasaran. Berikut rinciannya dari karir prestasi hingga kontroversi. Karir politik TGB Zainul Majdi. TGB Zainul Majdi memulai karir politiknya dengan bergabung Partai Bulan Bintang atau PBB pada 2004. Saat itu pula ia yang menerima dukungan dari Ketua Umum Partai maju dalam pemilihan legislatif. Ia pun berhasil menjadi anggota Komisi 10 DPR RI periode sampai tahun 2009. Ia diketahui memiliki pengaruh yang besar di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ia lantas ditawarkan untuk maju menjadi wakil gubernur di sana. TGB kemudian memutuskan mengikuti Pilkada 2008 sebagai calon gubernur yang diusung PBB dan PKS berpasangan dengan Badrul Munir. Menerima perolehan suara terbanyak, TGB berhasil terpilih menjadi Gubernur NTB periode 2008 sampai 2013. Ia baru berusia 36 tahun saat dilantik pada 17 September 2008. Hal ini lantas menjadikannya sebagai gubernur paling muda di Indonesia. Selang 3 tahun ia pindah ke Partai Demokrat. Dalam partai baru, TGB Zainul Majdi ditunjuk sebagai Ketua DPD NTB untuk periode 2011 sampai 2016. Tak hanya itu, ia juga kerap menjadi anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat. Di sisi lain, ia kembali menjabat Gubernur NTB pada Pilkada 2013 dengan perolehan suara sebanyak 44,37%. Beralih pada 23 Juli 2018, TGB memutuskan untuk mengundurkan diri dari Partai Demokrat dan bergabung dengan Partai Golkar. Di sana ia dipilih menjadi Ketua Koordinator Bidang Keumatan dan Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Legislatif dan Pemilihan Presiden. Setelah hampir 5 tahun berpolitik bersama Golkar, TGB memilih pindah ke Partai Perindo. Ia pun pada 6 Agustus 2022 resmi menjabat sebagai Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo. Adapun alasannya bergabung karena merasa partai ini mampu menjaga persatuan bangsa. Prestasi. Dalam 2 periode kepemimpinannya sebagai Gubernur NTB, TGB mencatat sejumlah prestasi. Di antaranya ia berhasil mengangkat daerah tersebut dari predikat provinsi tertinggal. Lalu, selama 2014 sampai 2016, laju pertumbuhan ekonomi di sana pun mengalami peningkatan sebesar 9,9%. Pencapaian itu sukses membuat NTB diberikan predikat pertumbuhan ekonomi terbaik. Angka tersebut bahkan melampaui tingkat nasional yang hanya mencapai 4,9%. Di sisi lain, TGB juga menekan jumlah pengangguran hingga 3,32%. Melalui beragam prestasi itu, TGB menerima penghargaan sebagai salah satu gubernur terbaik dari Kementerian Dalam Negeri pada 2017. Hal ini ditentukan berdasarkan aspek kepemimpinan, kredibilitas, serta akseptabilitas dalam rangka membangun pemerintahan bersih. Kontroversi TGB. Meski memiliki sederet prestasi, TGB juga sempat terlibat kontroversi, di mana saat ia masih tergabung dengan Partai Demokrat dan ketahuan mendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi 2 periode. Hal ini lantas membuat para kader merasa terkejut. Keputusannya mendukung Jokowi 2 periode berujung pada penghapusan namanya dalam kandidat capres oleh PA 212. Namun hal ini malah kembali menuai kontroversi, lantaran organisasi tersebut dinilai tak memiliki hak untuk menghapus nama calon presiden.